Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik bukan? Ya, bagus. Anak-anak, siapa di antara kalian pernah melaksanakan kunjungan ke tempat ibadah agama dan kepercayaan lain? Silahkan tunjuk jari. Ya, bagus. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan mencari tahu tujuan dan manfaat melaksanakan kegiatan kunjungan ke tempat ibadah agama dan kepercayaan lain. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah kalian mampu mengidentifikasi tujuan dan manfaat melaksanakan kegiatan kunjungan ke tempat ibadah agama dan kepercayaan lain. Anak-anak, apakah kalian sudah siap belajar? Mari kita mulai pembelajaran kita kali ini bersama saya, Ibu Brui Mutamang. Namo Buddhaya. Anak-anak, apa tujuan melaksanakan kunjungan ke tempat ibadah agama dan kepercayaan lain? Ada yang tahu? Ya, jadi tujuan dari melaksanakan kegiatan kunjungan ke tempat ibadah agama dan kepercayaan lain yang pertama yaitu mengenal keberagaman agama, yang kedua memperkuat sikap toleransi, yang ketiga membangun dialog antar agama, dan 4. Menumbuhkan kesadaran pluralisme. Anak-anak, keberagaman itu indah. Setiap agama mempunyai cara ibadah yang berbeda-beda, seperti Islam, sholat 5 waktu di masjid, Kristen dan Katolik, kebaktian di gereja, Hindu, persembahyangan di pura, Buddha, meditasi dan puja bakti di wihara, Konghucu, kebaktian di kelenteng. Dengan mengenal semua ini, kita bisa 1. Memperluas wawasan, 2. Menghargai perbedaan, dan yang ketiga, menghindari salah paham. Tujuan kedua dari melakukan kunjungan ke tempat ibadah agama dan kepercayaan lain adalah memperkuat toleransi. Dengan toleransi, kita bisa hidup damai dalam perbedaan. Saat kita mengenal agama lain, kita belajar menghormati perbedaan, menghindari konflik, membangun kerjasama. Kita sadar bahwa semua manusia punya hak untuk percaya sesuai dengan keyakinannya. Tujuan yang ketiga adalah memperkuat dialog antar agama. Apa itu dialog antar agama? Dialog antar agama adalah berbicara secara terbuka dan saling menghormati dengan pemeluk agama lain. Melalui dialog ini, kita bisa memahami ajaran mereka, kemudian mengurangi prasangka dan menemukan nilai-nilai yang sama seperti kasih, damai, dan keadilan. Tujuan kunjungan yang keempat adalah menumbuhkan kesadaran pluralisme. Pluralisme adalah pandangan yang mengakui dan menghargai adanya keragaman dalam masyarakat, baik itu keragaman agama, budaya, etnis, maupun pandangan hidup. Pluralisme mengajarkan bahwa semua kelompok dalam masyarakat memiliki tempat yang setara dan tidak ada yang lebih unggul satu dari yang lain. Ini juga menekankan pentingnya hidup berdampingan dengan harmonis di tengah perbedaan. Anak-anak, banyak manfaat yang dapat diperoleh dari melaksanakan kunjungan ke tempat ibadah agama dan kepercayaan lain. Antara lain, 1. Menambah kepercayaan tentang keberagaman. 2. Menguatkan toleransi dan empati. 3. Membangun dialog dengan penuh rasa hormat. 4.
menumbuhkan kesadaran hidup dalam masyarakat yang plural. 5. Meningkatkan pemahaman spiritual dan sosial. 6. Mengajarkan sikap saling menghormati. Dan yang ketujuh, membuka wawasan baru tentang sejarah, budaya, dan nilai-nilai agama. Contoh kegiatan yang dapat dilakukan saat melakukan kunjungan ke tempat ibadah agama lain adalah mengamati sholat di masjid, mendengarkan nyanyian pujian di gereja, menyaksikan upacara di pura, mengikuti puja bakti di wihara, dan lain-lain. Kita bisa belajar banyak tanpa perlu meninggalkan keyakinan kita sendiri. Hal yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan kunjungan ke tempat ibadah agama dan kepercayaan lain: 1. Bersikap sopan. 2. Mendengarkan dengan hormat. 3. Tidak mengganggu ibadah. 4. Bertanya dengan cara yang baik, karena tujuan kita adalah belajar dan saling menghargai. Anak-anak, siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita kali ini? Silakan tunjuk jari. Ya, betul. Dari uraian materi yang dibahas dapat disimpulkan bahwa kunjungan ke tempat ibadah agama dan kepercayaan lain merupakan upaya nyata dalam membangun toleransi, kebersamaan, dan persatuan di tengah masyarakat yang plural. Kegiatan ini memberikan manfaat besar bagi individu dan komunitas dalam memupuk dialog dan kerukunan antar umat beragama. Anak-anak, apakah kalian sudah memahami materi hari ini, yaitu tentang tujuan dan manfaat melaksanakan kegiatan kunjungan ke tempat ibadah agama dan kepercayaan lain? Ya, bagus. Jika belum, silakan baca kembali materinya dan tonton ulang videonya di LMS Bergabi. Selanjutnya, silakan kerjakan latihan dan penilaian. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup bahagia.